Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, hadir ke majelis ini, ke masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhirat zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita malam ini sampai pada bab izalatin najasati wa bayaniha, yaitu bab tentang najis dan cara menghilangkannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutahadu khallan qala la. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri, tentang khamar, tutahadu khallan, tentang khamar yang dijadikan cuka. Qala, lalu Nabi bersabda, la, tidak boleh khamar dijadikan cuka. Ditanya dengan Nabi, boleh tidak khamar ini dijadikan untuk cuka? Kata Nabi, tidak boleh, walaupun hanya sekedar ya sedikit, setetes lah. Namun kita makan pakai cuka itu kan karena banyak lah, sedikit aja. Ibaratnya jaka bahasa kita, bolehlah khamar ini dijadikan cuka sedikit barang, kesan ya pelejat makanan jauh umpamanya. Kata Nabi, la, tidak boleh. Kenapa? Karena memang asalnya khamar itu diharamkan walaupun sedikit. Nah, memang di Al-Quran tentang khamar ini ada beberapa penjelasan. Sekurang-kurangnya ada 3. Dahulu di zaman Nabi, begitu Islam datang, itu kaum kafir saat itu sudah terbiasa minum khamar, sudah gawian, setiap hari itu sudah menjadi konsumsi wajib. Bila ada khamar tuh, ya, ada minumlah. Itulah. Pokoknya mayoritas sudah umum di rumah pasti ada diisi, pasti ada.
Di mana ada perkumpulan pasti betakar di situ. Mun bahasa kita ini kan betakaran. Nah, ada di rumah masing-masing beisian khamar ini. Nah, begitu Islam datang tidak langsung mengharamkan. Begitu agama Islam datang tidak langsung mengharamkan. Ini metode dakwah. Makanya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat sementara engkau dalam keadaan mabuk, sehingga engkau sadar dan engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan. Itu menunjukkan berarti masih boleh aja. Ayo aja mabuk, tapi sholat jangan tinggal. Jangan bahasa kita tuh kan gitu. Karena agama ada langsung menghapus saat itu. Nah, ikam boleh mabuk tapi sholat jangan tinggal. Tapi jangan sholat saat mabuk. Ini jangan dipotong video ini, bahaya gini. Ini harus selesai menonton kajiannya. Nah, berarti boleh aja. Tunggu dulu, balok. Sampai sadar dulu, sampai apa yang kita ucapkan kita tahu, hanya boleh sholat. Itu agama datang seperti itu. Nah, kemudian pelan-pelan sudah mulai menguat, agama Islam sudah mulai menyebar, syariat sudah mulai ditegakkan, baru hukumnya tadi meningkat. Hukumnya yang tadinya masih diperbolehkan, ya 50-50, mabuk, ya ibadah, ya oke. Yang kedua, hukum yang kedua, lalu di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 kalau tidak salah di situ. Jika engkau wahai Muhammad ditanya tentang khamar dan judi, maka jawab, keduanya itu adalah dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Tuh di Al-Quran tuh. Tapi dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ini pelan-pelan sudah nih. Agama matur sudah begemitan. Kalau yang tadi di awal tadi masih belum. Nah, yang kedua baru dikatakan khamar walaupun ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Nah, mulai sudah nih, mulai begini. Lalu begitu sudah kuat agama Islam, nah disitulah lalu diharamkan secara keseluruhan, kada boleh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib, itu rijsun, perbuatan kotor. Fajtanibuh, rijsum min amali syaitan, perbuatan kotor dan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi. Nah, ini sudah kada boleh lagi yang kayak apakah, banyakkah, sedikitkah, kada boleh lagi. Nah, maka begitu kembali ditanyakan kepada Nabi, bolehlah khamar itu dijadikan cuka karena kada mabuk juga. Kada boleh. Kenapa? Karena ayat yang ini tadi Al-Maidah kalau tidak salah itu sudah menghapus hukum-hukum sebelumnya yang tadinya boleh, kemudian diringankan, kemudian sudah dihapus boleh dan ringankannya menjadi haram. Jadi biar jadi cuka kan, jadi setetes kan.
moseja kan menjaga bahasa kita yang mose barang kada haning juga tuh kada boleh, tetap kada boleh. Nah lalu kiasnya khamar tadi kias kepada hal-hal lain yang memabukkan. Apa yang hal-hal lain yang memabukkan? Banyak ya, obat ini kan yang maulah mabuk. Biar sedikit tetap haram. Nah, jadi ada memang di antara kita yang masih mungkin beberapa hati-hati restoran, warung-warung, tapi kalau di sini kayaknya kada ada. Ya kayak di Surabaya, Jakarta tuh restoran-restoran yang kalau memang kita kada tahu itu campurannya ada beberapa bagian dari khamar. Ya setakaran setutupnya kan atau setetesnya untuk penyedapnya ujar. Nah itu harus hati-hati kita lihat-lihat bila masuk ke warung yang pasti-pasti aja lah. Tapi mun kada tahu memang ya kada apa-apa bang, mun kada tahu lah. Amunnya sudah tahu jangan. Amun kada tahu lalu tamakan juga ya kada apa-apa. Kan ini hukum tadi bila kada tahu dimaafkan. Tapi mun sudah tahu, nah kujuk-kujuk juga masih ke warung itu, nah itu kada boleh, haram hukumnya. Nah, itu tentang khamar. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma kana yaumul Khaybar, ketika saat perang Khaybar, amara Rasulullah SAW Aba Talhah, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talhah, fanada, dan berseru. Lalu Nabi menyeru, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, kata Nabi, yanhayanikum, melarang kalian an luhumil humuril ahliyah, memakan keledai. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan. Nah gitu janyamannya, memakan daging keledai negeri. Kalau diartikan di sini ahliyah, arti keledai negeri itu keledai yang dipelihara, keledai yang tidak liar, itu diharamkan, tidak boleh dimakan. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, keledai liar boleh. Iyalah. Yang dilarang di sini kan keledai inguan. Nah, keledai peliharaan, keledai ternakan, keledai yang tidak liar, itu haram dimakan. Berarti keledai yang liar, keledai yang ada di hutan boleh. Ya kalau kayak itu, kalau pahamannya, kayak itu kalau. Nah, kenapa keledai yang tidak liar haram? Kenapa keledai peliharaan haram? Sementara keledai yang liar halal boleh? Ayo, maka sama aja keledainya. Bentuknya sama, potongannya sama, orangnya sama, warnanya sama. Keledai itu tahalus dari kuda.
tahalus sedikit. Tahalus sedikit. Tapi bisa dikawin silang dengan kuda. Dikawin silang. Apakah sambatannya itu bila lahir anaknya itu ada ngarannya lain dari itu, ada sambatannya. Tahalus sedikit dari kuda itu keledai. Haram? Ada kenapa? Nah, lalu para ulama menyebutkan keledai yang tidak liar, keledai peliharaan, keledai inguan, keledai ternakan itu diharamkan. Sementara keledai yang liar, keledai yang bebas hidupnya itu dihalalkan. Kenapa? Karena keledai ternakan itu cenderung dia memakan kotorannya. Makan kotorannya. Dengo di kandang. Kandang di dalam kandang nih, kayak sapi tuh di kandang. Ini habis makanannya, tahinya dimakannya. Tahinya kah, tahi kawannya kah, dimakannya. Itu keledai inguan, keledai peliharaan. Makanya itu perbuatan kotor, najis, lalu diharamkan. Ujar Nabi, Allah dan Rasulnya mengharamkan keledai peliharaan. Sekalinya itu penyebabnya. Nah, sementara keledai yang liar, yang bebas hidupnya, inya mencari rumput terus, mencari makan terus, dan tidak memungkinkan untuk memakan kotorannya. Itu. Bahkan ulun pernah juga mendengar dimakruhkan daging keledai itu dimakruhkan. Kenapa? Bila dimakan itu bau benar kantut. Bau kantut. Makanya pernah suatu ketika lagi berkumpulan para sahabat nih memakan itu daging keledai. Rupanya ada nang bakantut. Ketahuan nih bau benar nih makan keledai nih tadi. Kantut benar. Kita lihati kena bilanya baudu hendak sembahyang isya, berarti nya toh. Berarti nya toh. Tunggu-tungguan nih sahabat nih kan. Tapi Nabi tahu, Nabi khawas. Ujar Nabi pas sudah masuk sembahyang isya, ayo barang siapa yang memperbaharui wudunya maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Bodoh naik semuaan mau kada mau atau umpat juan nang pangantut tadi nang kada atau umpat juan. Nah jar buahnya kada tahu am kita siapa tadi. Itu gara-gara makan keledai, pengantutan berbau pulang kantut. Makan keledai. Lalu dari situ pun kemudian dimakruhkan. Nah, karena itu tadi. Jadi daging keledai atau keledai itu bisa juga zebra. Masuk itu kategori zebra. Zebra yang putih hirang. Nah, kulitnya putih hirang. Kalaunya ternakan haram. Kalaunya liar di hutan dibolehkan, halal. Namun kita di sini adalah bengo keledai, adalah bengo kuda gin jarang ada. Ya ada teman kalau dihitung kalau di wadah kita ini kuda apalagi keledai. Nah biasanya keledai itu dijadikan oleh orang Arab untuk mengangkut barang. Mengangkut manusia, mengangkut barang. Biar halus itu kuat, angkat-angkat kuatnya. Biar halus keledai. Jadi ciptaan Allah itu memang seperti itu. Kita ini jangan tapi banyak protes banget. Kenapa yalah ini haram? Kenapa yalah timbul pasnya di anu itu boleh? Aduh, pokoknya bila sudah haram, bilanya boleh, itu aja. Dan setiap yang diharamkan pun pasti masih ada manfaatnya.
Kayak keledai tadi, biar haram keledai peliharaan, tapi manfaatnya banyak juga. Kawa mangkut barang, kawa. Ya, itu. Ada orang itu ditanya, Ustadz ditanya, babi itu haram, kada haram disediin babi. Babi kada haram. Oh, maka haram babi. Ustadz ini menjawab kada haram. Padahal sidin maksud sidin secara fikih menjawabnya tidak haram itu. Yang haram itu ketika dimakan. Ya kalau mun babinya tuh kada haram kan babinya. Tapi ketika dimakan, ketika disentuh baru ada prosesnya. Jadi satu hukum itu akan terjadi apabila melalui proses. Bila belum ada proses, belum berlaku hukum. Itu harus paham kita. Itu juga keledai tadi haram. Haram ketika dimakan keledai peliharaan. Tapi mun kada dimakan, diingu aja, dipelihara aja, dimanfaatkan boleh. Nah, itu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam ibadah, berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada undangan habis isya di rumah Masjidul Halim, amanat beliau, mudah-mudahan jemaah bisa ke sana habis isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.